Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah tiba di weekend lagi, saudara. Tentunya ini bukan sesuatu pencapaian yang luar biasa kalau Tuhan tidak berperkara. Saudara, 4 Mei 2024, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu pendekatan penting untuk kita sedikit mempertanyakan apa yang sedang terus kita baca. Dan pendekatan ini adalah pendekatan yang sudah pernah dilakukan oleh kita sekalian pada waktu LTW Pangkat 3 yang lalu. Sebelumnya kita akan berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberi hikmat kekuatan bagi kami hingga masuk ke weekend untuk kesekian kalinya. Dan pastinya itu adalah kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, di weekend ini kami kembali belajar, memulai segala sesuatunya dengan duduk diam terlebih dahulu di kaki Tuhan, membaca firman. Berkati firman Tuhan, berkati untuk kami semua yang membacanya, itu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah dalam gereja yang sehat pasti ada anggota yang sehat. Sebagaimana di dalam satu minggu yang sudah saudara lalui bersama-sama, kita belajar banyak dari Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Perumpamaan yang luar biasa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan konklusikan bahwa hidup saudara di bulan April, sepanjang April, di mana firman Tuhan mengajak kita semua untuk melihat bahwa saudara dan saya diberikan karunia yang besar, talenta yang besar, itu boleh dipergunakan dengan semaksimal mungkin sehingga potensi-potensi itu boleh dilakukan, boleh dikerjakan, boleh meledak luar biasa. Dan kalau sudah terjadi ledakan-ledakan pelayanan, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang di antara saudara tidak tahu apa yang menjadi talenta karunia, karena saudara berani untuk membicarakannya, mengkomunikasikannya. Dan setelah mengkomunikasikannya, saudara bersedia untuk bersama-sama dengan rekan lainnya untuk berbicara banyak tentang yang namanya pembentukan tim yang baru, bahwa kita diajak untuk melihat sekali lagi tim work yang baik itu yang seperti apa. Dan bukan hanya tentang teamwork. Lalu setelah semuanya direkrut menjadi tim yang beragam, tim yang inklusif bukan eksklusif, saudara diajak pada satu perenungan tantangan bahwa siapa sebetulnya yang siap untuk menjadi pemenang. Dan kemarin kita diajak untuk melihat bahwa yang menang bukan hanya 1 orang, 2 orang, tetapi yang menang adalah semua yang disebut sebagai umat pemenang. Saudara, pagi ini menjadi konklusi dari semuanya, umat pemenang itu adalah saudara dan saya, yang kemudian diwadahi di dalam gereja yang disebut sebagai gereja yang sehat, karena anggota-anggotanya yang punya talenta, kebisaan, dan semuanya itu mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada satu peribahasa Latin yang saudara dan saya pernah dengar, mens sana in corpore sano, bicara tentang di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat, di dalam gereja yang sehat pasti ada individu-individu yang sehat pula. Nah, kita akan detail lebih banyak melihat sebetulnya individu-individu yang sehat itu individu yang bagaimana. Saudara, individu yang sehat itu adalah individu yang tahu dengan baik atas tuannya itu. Pertanyaan yang pertama di dalam pendekatan kita secara PA atau pemahaman Alkitab yang lebih normatif tentunya mempertanyakan siapakah Tuhan yang dimaksud dari cerita itu. Ya pasti dia adalah Tuhan kita, Allah kita yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Lalu saudara dan saya diajak untuk melihat sekali lagi tentang pemahaman penting tentang Allah yang luar biasa itu. Allah yang di dalam karakter-karakternya jelas, Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani, Allah yang luar biasa kemudian ngayomin. Dan Allah ini tidak pernah kemudian memperhitungkan semua kesalahan-kesalahan dari para hambanya. Hambanya melakukan kesalahan, dia membuka diri untuk mengampuni. Jikalau ada kesalahan sedikit, dia juga tidak kemudian sangat gila untuk kemudian menghukum, ya. Tetapi dia dikatakan di sana dia melakukan hukuman atau mengenakan hukuman itu juga dengan grade-grade tertentu, ya. Ada yang dipukul dengan sedikit, ada yang dipukul dengan banyak, ada yang kemudian harus mendapatkan penghukuman yang layak, dan semuanya itu dilakukan oleh Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang sama itu sedang berbicara kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Bahwa hamba yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini bukan orang lain, bukan orang tidak percaya, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang percaya itu. Kita adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan kasih karunia melalui talenta. Kalau kita sanggup 1, Tuhan kasih 1. Sanggup 2, Tuhan kasih 2. Sanggup 5, Tuhan kasih 5. Dan ketika kita sanggup, kita mengerjakan talenta, melakukan talenta, memelihara talenta, dan kemudian boleh dikatakan menggunakan talenta itu. Lalu kemudian Tuhan tambahkan yang 5 jadi 5 lagi jadi 10. Yang 2 ditambahin 2 lagi jadi 4. Dan kalau saudara menjadi orang-orang percaya yang tidak bijaksana, saudara akan mengubur talenta. Tuhan katakan dia adalah hamba yang jahat. Jika Tuhan itu adalah Kristus yang adalah kepala gereja dan hamba itu adalah saudara dan saya, maka menurut Anda, apakah diperlukan segala bentuk ancaman, pukulan dalam upaya mendisiplin? Terutama bagi para pemimpin-pemimpinnya. Mengapa cerita Tuhan Yesus itu segmented bagi para pemimpinnya, saudara? Karena jelas di banyak bagian firman Tuhan lain, pemimpin itu identiknya dengan orang yang memberikan pengaruh yang besar. Dan dalam hal ini Yakobus mengidentifikasinya sebagai seorang guru. Makanya Yakobus itu berkali-kali berkata, janganlah engkau mau menjadi guru, karena guru itu akan diadili menurut ukuran yang lebih tinggi. Jadi kenapa segmented? Karena pemimpin-pemimpin itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang di bawahnya. Sehingga kalau celaka kalau banyak gereja katanya sehat, tetapi pemimpinnya nggak sehat, ya pasti itu gereja nggak sehat. Pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang mengenali kehendak Tuannya. Di Lukas jelas, pemimpin yang mengenali suara Tuannya, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang setia, pemimpin yang tidak malas, pemimpin yang tahu bahwa itu dosa dan ini tidak dosa. Dan itu nyata. Apabila pemimpin kita adalah pemimpin yang baik dan kredibel, apa yang akan terjadi? Ya pastinya pengaruh-pengaruh positif akan terjadi di sana. Saudara dan saya dipanggil untuk bersama-sama memberikan pengaruh yang positif. Mungkin saudara tidak menjadi pemimpin yang besar di gereja. Saudara hanya menjadi pemimpin di kelompok kecil, di keluarga saudara, atau di komsel. Atau mungkin saudara menjadi sahabat yang di dalam komunitas-komunitas kecil saudara itu bisa memberi pengaruh. Kecil dan besarnya, Anda pemimpin. Dan pemimpin memberi kontribusi besar untuk mewujudkan anggota-anggotanya sehat, sehingga gereja itu sehat. Kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami mau datang kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami
kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya kami diingatkan sebagai sosok pemimpin rohani. Kami dituntut untuk waspada terhadap siapa kami. Panggilan kami, cara hidup kami, cara berpikir kami, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semuanya memberikan pengaruh dan dampak yang besar di dalam kehidupan bergereja. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada pokok-pokok doa yang nantinya saudara bisa angkat di dalam doa pribadi saudara. Selamat weekend. Tuhan memberkati saudara.